Membudayakan tegur menegur dengan kasih. Kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Shalom, para sahabat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dini ini saya teringat penyanyi ternama di usia mahasiswaku dulu, Victor Huta Barat. Lagu yang menyentuh masa mudaku berikut ini, Masa Muda Sungguh Senang. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Bacaan hari ini, firman Tuhan menghendaki agar kita menegur dengan kasih, menjadi budaya yang positif bagi setiap pengikut Kristus. Ada pepatah yang saya hafalkan, disampaikan oleh pujangga Cina Konfusius, berkata, bila menanam pohon dibutuhkan 10 tahun, bila membentuk generasi penerus diperlukan 100 tahun. Budaya menegur dengan kasih diperlukan sejak usia belia. Itu sebabnya masa muda seharusnya masa paling indah, bukan masa banyak alasan seperti berikut. Diam itu emas. Takut membuat orang tersinggung dan menjadi marah. Saya sendiri belum sempurna. Bacaan hari ini menghendaki membudayakan tegur menegur bagi setiap pengikut Kristus. Mengapa? Yang pertama, bila kita tahu bahwa seseorang bersalah, jangan berdiam diri saja. Kita perlu menegur dengan kasih, mengingatkannya harus ada data dan fakta tentang pelanggarannya, bukan asal percaya gosip. Mula-mula secara pribadi mungkin memang ia tidak menyadari kesalahannya itu. Matius 18 ayat 15. Kedua, kita harus memimpin orang ke jalan yang benar. Artinya tidak mengkritik secara destruktif, tetapi memberi pemecahan yang membangun. Ketiga, jangan menyerah kalau ternyata orang itu tidak mau ditegur. Mewujudkan niat baik kepada orang lain kadang juga perlu perjuangan. Libatkan pihak kedua atau ketiga yang berkompeten untuk bersama-sama menegurnya. Matius 18 ayat 16. Keempat, jika ia memang tak mau juga dinasihati, bawalah masalahnya ke jemaat. Matius 18 ayat 17. Supaya
jemaat sebagai persekutuan orang percaya bisa turut membantunya. Dan kelima, yang juga penting adalah menegur sambil mawas diri. Jangan sampai kita sendiri jatuh dalam kesalahan yang sama. Ya, kita perlu memiliki kerendahan hatian agar dapat menegur sebagai sahabat yang solider. Galatia 6 ayat 1. Itulah karakter dan integritas Kristus. Amin. Inspirasi hari ini, membiarkan teman terus hidup di dalam dosa bukanlah sikap sahabat yang baik.